Jadi ibarat perkataan dari Mas Erio, kita sih 1,5 juta tapi aman. Nah kalau yang 2 juta atau 3,5 juta seperti apa Bang Mardhani? Katanya banyak ini 3,5 juta diakses tiket. Yakin sebanyak itu? Kalau ngelihat antusiasnya demikian ya. Kita kan sebetulnya ada dua ya. Satu, ayo kita ingin ini jadi gerakan sosial. Jangan gerakan politik. Kalau gerakan politik bagi duit dulu baru datang. Gerakan sosial memang kita ingin jadi barisan perubahan, pejuang perubahan. Makanya kita coba cek, ayo 92.000 kapasitas di dalam itu. Dalam 30 menit yang akses 3,5 juta. Jadi udah sold out. Saya sendiri coba cari 4 jam. Udah 053 sold out, sudah tidak ada. Ya sudah. Berarti, nah kami memperkirakan, tadi saya ketemu kapten, mudah-mudahan sih minimalnya 2 juta orang. Nah, di dalam 92.000. Di sekitar JIS bisa sampai 200.000. Kita siapin di Jalan Benyamin Sueb yang ke arah Sunter. Kita siapkan Videotron. Tadi kami ke sana, rombongan tim ambulan sudah siap. Tim kesehatan sudah disiapkan. Dapur umum sudah disiapkan. Intinya dua. Ini adalah kumpul akbar, berani bersatu untuk perubahan. Ya. Dan yang datang itu dua. Satu memang ingin munajat ya, mengetuk pintu langit. Tetapi kita juga ada anak muda nih. Cak, saya belum ingat itu. Artisnya nih. Siapa aja? Nih, yang hadir insya Allah itu ya. Ada The Massive, ada Dwiki Darmawan Big Band, ada Baby Romeo, ada Elvi Sukaesih, ada Iyeth Bustami, ada Nasidaria, ada Ebit Beat E, ada Maltemes, itu ada IQ Flow, Silvi Mano, Kojek Rap Betawi dan seterusnya, ada banyak. Dan insya Allah itu diselingi dengan sholawat, dengan zikir, dengan munajat. Karena kita tetap merasakan 2 juta orang ini adalah mereka yang ingin perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Makanya disuruh bawa kantong kresek. Jangan ada sampah. Kalau ada makanan berbagi. Kalau ada tempat yang kurang silakan. Karena semua adalah para pejuang perubahan. Sekarang saya ke Bang Ciko. Dari 02 1,5 juta, dari 01 2 juta, dari 03 seperti apa ini? Masa kalah masanya? Ya kita kan sesuaikan dengan kapasitas. Kalau kita bicara soal masa kan kami sudah melaksanakan di GBK kemarin dan itu membludak full di dalam, baik di tribun-tribun, di tempat duduk maupun di lapangannya dan juga di luar. Kalau kita bicara luar itu bukan hanya sekeliling GBK-nya tapi sampai ke jalan-jalan dan ini videonya ada di mana-mana. Jadi artinya kalau soal pembuktian soal masa di setiap daerah yang kita melakukan kampanye akbar, kita memilih tempatnya adalah tempat terbesar yang ada di daerah tersebut. Dan semuanya selalu membludak full dan tidak pernah ada ruang-ruang kosong. Nah ini udah terjadi. Nah pada akhirnya kita memilih Solo dan Semarang seperti dikatakan Mas Adipra. Ini salah satunya adalah sebagai simbol bahwa akhirnya kekuatan Pak Ganjar itu biar bagaimanapun juga memang dimulai dari Jawa Tengah. Dan selain dia juga sebagai gubernur dan beliau juga orang Jawa Tengah, tapi juga partai di mana beliau bernaung itu PDI Perjuangan adalah kandangnya dan tidak dapat digoyahkan. Dominasinya tetap di Jawa Tengah. Itulah. Nah, pada prinsipnya lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang itu hanya bisa menampung sekitar 80 ribuan. Jadi kami punya target mungkin sekitar 200 ribuan yang akan hadir dan ini juga akan membuat kota Semarang cukup kelimpungan saya rasa. Tapi kan itu juga tidak datang dari luar daerah, tapi kita juga hanya mengandalkan dari dalam kota saja. Iya, Mas Tapi kalau Asterio, kita bicara soal membludak ya kita justru sudah membuktikan lebih dahulu. Mas Asterio boleh dikomentari. Bang Ciko bilang sih masa kita tidak, Mas Asterio, masa kita tidak banyak, tapi dilakukan di tempatnya Gibran ini seakan-akan bahwa kalau banyak ini berarti segitulah yang akan nanti milih 03. Ini seperti apa dari 02?
Ya, jadi sekali lagi inilah yang saya sampaikan tadi Mbak Caca, inilah indahnya demokrasi di Indonesia. Walaupun mungkin sebagian pengamat mengambil kesimpulan bahwa ini adalah simbol-simbol mengambil di kota-kota tertentu, pada prinsipnya dari Prabowo Gibran menganggap bahwa ini adalah rangkaian bagian daripada kampanye yang damai, kampanye yang mempersatukan, bahkan telah kami tunjukkan di DKI Jakarta, walaupun ada saudara-saudara kami pendukung dari paslon 01, kami sama sekali tidak merasa ketakutan, bahkan kami sangat senang karena ini akan meramaikan pesta demokrasi yang merupakan milik hajatan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan juga mungkin salah satu pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa besok ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek untuk saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa. Kami juga ingin memohon maaf apabila kebetulan kami adakan di Jakarta sehingga mungkin akan sedikit menghambat mobilisasi. Maka daripada itu, salah satu rangkaian acara yang akan dilakukan di GBK adalah atraksi barongsai sebagai wujud penghargaan atas saudara-saudara kita etnis Tionghoa yang merayakan Hari Besar Imlek besok. Oke, iya sekarang saya juga minta komentarnya ini Bang Mardhani. Kalau misalnya oke masanya banyak dari 01, tapi kalau misalnya paling heboh acaranya di tempat lain itu bagaimana kemudian? Ya enggak. Taruh saja mungkin di GBK atau di Solo dan juga Semarang. Solo Semarang itu ibarat roadshow ya kan, seperti apa? Kalau makin semarak makin baik karena orang membahagiakan. Kami bukan cuma bahagia tapi juga dekat sama Allah, berpahala, ada ibadahnya, ada tausiahnya, ada sholawatnya. Tapi ada anak-anak muda, beat-beatnya tuh rapnya keren, Kojek Betawi juga bagus. Jadi buat kami ini, bahkan tadi kita cek di lantai 3 itu, di tempat kita itu nanti ada stand-stand UMKM, binaan dari Aminpreneurs. Dan mereka saya tadi udah beli, dapat, wah jadi insya Allah semuanya bukan sekedar kita datang, tapi ayo kita mulai gerakan perubahan dari diri kita sendiri. Datang awal, jaga kebersihan, masing-masing bawa tentengan. Nanti kalau makanan lebih saling berbagi, kalau tempat kebanyakan orang, ayo rame-rame. Ini bagian dari akhlakul karimah. Kami ingin 01 menjadi kampanye yang punya akhlak. Kita tidak menjelekkan yang lain dan tidak menimbulkan sampah, tidak menimbulkan huru-hara, tapi ini loh keindahan demokrasi 01 di Indonesia ingin ditunjukkan oleh 01 dengan kampanye berakhlak gitu, Cak. Oke, Bang Adi Pray, Mas Adi Pray, ini kira-kira ini bagaimana? Besok kita menjadi adu banyak-banyak massa atau bagaimana sih? Ya memang kalau mau jujur sebenarnya kampanye akbar yang terakhir ini adalah ajang show of force sebenarnya dari masing-masing paslon untuk melakukan uji materi terkait dengan sejauh mana kemampuan mereka itu memobilisasi dukungan politik ke salah satu titik, ke JIS, ke GBK, dan di Simpang 5 di Semarang. Apa tujuannya? Tentu untuk memberikan satu trigger bahwa mereka adalah paslon yang sangat siap menghadapi persaingan Pilpres 14 Februari ini. Karena kalau semakin sedikit yang datang, akan dipersepsikan oleh publik adalah sosok yang nggak layak untuk memenangkan pertarungan. Dia tidak punya resource, dia tidak punya jejaring, dia tidak punya network, dan tidak punya mesin politik yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya efek elektoralnya kampanye terakhir besok ini kan tidak terlampau terasa, karena yang datang itu pasti mereka yang sudah kuat iman politiknya sejak awal. Problemnya adalah bagaimana mengonsolidasi para pemilih yang memang iman politiknya kuat sejak awal, datang ke satu titik dari pagi sampai sore jelang maghrib, itu kan nggak gampang. Ini kan soal bagaimana resource mobilization, di mana paslon ingin tunjukkan kepada publik bahwa mereka lah nomor 1, nomor 2, dan nomor urut 3 adalah mereka yang paling mantap gerakan-gerakan politiknya, sehingga nanti Pilpres bicara tentang satu putaran nanti dulu, bukan hanya nomor 2, nomor 3 dan 1 pun juga sanggup melakukan itu. Ini yang saya kira sebagai bentuk pembuktian bahwa dalam Pilpres, pemilu tak boleh ada yang mendahului kehendak Tuhan. Ini pertempuran masih terbuka soal siapa yang menang satu putaran. Tidak boleh ada yang memonopoli satu putaran itu hanya diyakini oleh paslon tertentu, yang lain tidak. Makanya ya, kalau mau jujur sebenarnya besok ini kan tidak lebih dari sekedar ingin mendapatkan apa yang disebut dengan bandwagon effect. Siapa yang kelihatan kuat, siapa yang kelihatan solid, siapa yang kelihatan banyak masanya. Ada kecenderungan mereka-mereka yang swing voternya masih cukup tinggi, masih ngayun kanan kini sikap politiknya, akan memilih kemana paslon yang mulai besok itu kelihatan paling banyak pendukungnya. Jadi intinya nanti saat lagi pertanyaan saya adalah kepada seluruh narasumber saya, khususnya dari tim ses masing-masing paslon.
Kampanye akbar atau kampanye pamungkas itu bukan hanya adu massa, karena nanti semua TV akan breaking news untuk memberitakan akbarnya kampanye mereka. Tapi mereka menjual apa kepada masyarakat, kepada yang tidak bisa datang ke lokasi supaya memilih mereka. Ciri khusus uniknya ini harus dijual. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.